teman-teman semua. Jadi kali ini kelompok A akan mempresentasikan mengenai bagaimana memanfaatkan COBIT untuk mengukur maturity level. Jadi kami dengan saya Nabila bersama Kak Fikri dan Kak Tessa akan menjelaskan mengenai tingkat maturity menurut COBIT. Di COBIT sendiri ada beberapa kerangka proses yang meliputi 4 proses yang dapat dinilai diantaranya. Dan ada yang pertama Plan and Organize atau PO dengan isi 10 proses, yang dilanjutkan dengan Acquire and Implement yang berisi 7 proses, dan dilanjutkan dengan Deliver and Support yang berisi 13 proses, dan Monitor and Evaluate yang berisi 4 proses. Jadi yang pertama ini ada 10 proses yang akan dijelaskan bagaimana menilai 5 level tersebut. Proses pertama yaitu Define a Strategic Plan, ada 5 level, dimana non-existent itu dimana rencana strategis belum digunakan pada perusahaan. Level 1 dimana manajemennya sudah mengetahui kebutuhan IT. Di level 2 dimana rencana strategis ini sudah disebarkan kepentingannya oleh manajemen menjadi kebutuhan dan keseharian dari pekerjaan. Dan di level 3 bahwa aturan sudah didefinisikan untuk melaksanakan perencanaan strategis tersebut. Di level 4 di mana perencanaan strategis sudah diintegrasikan dengan standar yang ditetapkan. Dan level 5 perencanaan strategis ini sudah dimanfaatkan untuk menjadi bahan tujuan bisnis. Pada proses berikutnya ini level 0 di mana tidak ada imbauan mengenai pentingnya arsitektur informasi. Level 1 bahwa kebutuhan arsitektur informasi ini sudah diketahui oleh pihak manajemen. Level 2 apabila arsitektur informasi sudah dibentuk dan dilakukan secara intuitif. Level 3 manajemen sudah mengetahui pentingnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan level 4 sudah ada pengembangan dari arsitektur informasi tersebut. Level 5 arsitektur informasi diterapkan secara konsisten. Di proses yang ketiga ini level 0 apabila tidak ada imbauan mengenai pentingnya perencanaan infrastruktur teknologi. Di level 1 mulai pihak manajemen memahami urgensi tersebut. Di level 2 ada kebutuhan mengenai infrastruktur teknologi yang mulai direncanakan. Dan di level ketiga pihak manajemen ini mulai merencanakan sumber daya dari infrastruktur teknologi ini. Dan di level 4 manajemen mulai mengukur keberhasilannya. Dan di level 5 ada fungsi penelitian untuk mereview kembali kinerja dari infrastruktur teknologi. Di proses yang keempat ini di mana level 0 sama apabila organisasi IT ini belum ada. Di level 1 apabila fungsi masih dilakukan secara reaktif. Level 2 di mana fungsi IT sudah merespon kebutuhan. Level 3 di mana fungsi dan peran IT ini sudah definisikan. Di level 4 organisasi TI ini sudah bersifat proaktif. Dan di level 5 struktur organisasi sudah bersifat fleksibel. Di proses yang kelima ini sama di level 0 apabila belum ada imbauan mengenai pentingnya investasi TI. Di level 1 sudah menyadari kebutuhan tersebut. Di level 2 sudah ada pemahaman secara implisit. Di level 3 mulai dibentuk peraturan dan proses sistem investasi itu tersebut. Di level 4 mulai ada tanggung jawab yang dibebankan oleh individu pekerja organisasi. Dan di level 5 best practice ini sudah dijadikan patokan dari organisasi itu sendiri. Di proses ke-6 ini di mana manajemen itu belum memiliki lingkungan kendali TI. Di level 1 di mana manajemen bersifat reaktif dalam menganalisis kebutuhan. Di level 2 apabila kebutuhan ini sudah implisit dipahami. Dan di level 3 manajemen kualitas dan kendali informasi ini sudah lebih dikembangkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan. Di level 4 pihak manajemen ini memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Dan di level 5 lingkungan kendali informasi sejalan dengan kerangka kerja manajemen strategis dan visi. Di level yang ketujuh ini sama di level 0 apabila belum ada. Di level 1 itu sudah menyadari adanya kebutuhan tentang human resource IT ini. Dan di level 3 sudah ada dokumentasi. Di level 4 pihak manajemen ini menerima tanggung jawab tersebut. Dan di level 5 manajemen sudah diperbarui sesuai kebutuhan bisnis. Nah di level ke-8 ini sama, di level 0 masih belum ada. Di level 1 sudah ada imbauan mengenai pentingnya kebutuhan proses perencanaan. Di level 2 program mulai dikembangkan. Dan di level 3 sudah ada proses perencanaan yang dikomunikasikan. Di level 4 perencanaan ini sudah diturunkan sebagai ukuran proses yang dapat dikerjakan oleh individu. Dan di level 5 ini perencanaan sudah diintegrasikan sesuai dengan aktivitas IT.
Kemudian di level 9 ini sama, di level 0 ini belum ada penilaian resiko. Di level 1 sudah ada kebutuhan mengenai penilaian resiko itu tersendiri. Di level 2 penilaian resiko ini akan diimplementasikan pada manajemen proyek. Dan di level 3 peraturan penilaian resiko ini mulai didefinisikan. Dan di level 4 adanya manajemen dan penilaian resiko yang diterapkan sesuai prosedur. Dan di level 5 manajemen resiko ini sudah dikembangkan sesuai strukturisasi dan dimaksimalkan pada seluruh badan organisasi. Di proses yang ke-10 ini sama, di level 1 belum ada mengenai project management itu, dan level 1 mulai ada kepentingan. Di level 2 manajemen senior mulai mengkomunikasikan pentingnya manajemen tersebut, dan di level 3 proses manajemen sudah digunakan. Level 4 manajemen ini sudah mengikuti aturan yang formal. Dan di level 5 siklus proyek dan metodologi sudah digunakan dan dimaksimalkan pada setiap proyek organisasi. Dan selanjutnya adalah acquire and implement. Nah, di level yang pertama ini sama, di level 0 organisasi belum membutuhkan identifikasi atas suatu solusi, dan di level 1 sudah adanya kesadaran mengenai kepentingan tersebut. Di level 2 adanya pendekatan intuitif untuk mengidentifikasi solusi IT, dan di level 3 adanya pendekatan yang jelas untuk solusi IT, dan di level 4 sudah ada metodologi yang mengidentifikasi penilaian solusi tersebut, dan di level 5 metodologi ini sudah mendapat peningkatan performansi organisasi. Di bagian ini sama, di level 0 belum ada proses yang diinisialisasi, dan di level 1 sudah ada imbauan mengenai butuhnya pengaturan dan perawatan sebuah aplikasi. Level 2 ada pembentukan perawatan aplikasi yang didasarkan pada pengalaman dan ahli TI. Di level 3 sudah adanya akuisisi dan perawatan aplikasi yang jelas dan didefinisikan. Level 4 ada metodologi yang formal dan dimengerti oleh pelaku dalam organisasi, dan di level 5 akuisisi dan perawatan aplikasi sudah diselaraskan dengan proses yang sudah didefinisikan. Proses selanjutnya di proses 3 ini, level 0 mengelola infrastruktur teknologi tidak diakui sebagai topik yang cukup penting untuk ditangani. Kemudian untuk di level 1, yang pertama adanya kesadaran bahwa infrastruktur TI itu penting. Kemudian yang kedua, maintenance bereaksi hanya untuk kebutuhan jangka pendek. Kemudian untuk level 2-nya, adanya konsistensi antara pendekatan taktis ketika memperoleh dan memelihara infrastruktur TI. Kemudian adanya pemahaman bahwa infrastruktur TI itu penting didukung oleh beberapa praktikal formal. Kemudian untuk level 3-nya ada proses yang jelas, didefinisikan dan dipahami secara umum untuk memperoleh dan memelihara infrastruktur TI. Kemudian untuk level 4, di mana proses akuisisi dan pemeliharaan untuk infrastruktur teknologi telah berkembang, di mana proses tersebut telah bekerja dengan baik untuk sebagian besar situasi, diikuti secara konsisten dan difokus pada usability-nya. Kemudian untuk di level 5-nya itu proses akuisisi dan pemeliharaan untuk infrastruktur teknologi proaktif dan selaras dengan bisnis kritis aplikasi dan arsitektur teknologinya. Kemudian untuk proses keempat, untuk level 0-nya tidak ada proses yang dilakukan sehubungan dengan produksi dokumentasi pengguna, manual operation, dan materi pelatihan. Kemudian untuk level 1 adanya kesadaran bahwa proses dokumentasi diperlukan. Kemudian untuk level 2 pendekatan yang sama digunakan untuk menghasilkan prosedur dan dokumentasi, tetapi tidak didasarkan pada pendekatan yang terstruktur. Kemudian untuk level 3 terdapat framework yang jelas, diterima dan dipahami untuk didokumentasikan pengguna, manual operation, dan materi pelatihan. Kemudian untuk level 4 memiliki kerangka kerja atau framework yang ditetapkan untuk memelihara prosedur dan pelatihan yang dimiliki IT Management Support. Kemudian untuk level 5-nya, proses untuk user dan dokumentasi operasional yang terus ditingkatkan dengan mengadopsi tools atau metode baru. Kemudian untuk proses kelima, level 0 tidak ada proses pengadaan sumber daya TI yang ditetapkan. Kemudian untuk level 1, organisasi mengakui perlunya mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang menghubungkan
akuisisi TI dengan keseluruhan proses pengadaan pada organisasi bisnis. Kemudian untuk level 2 ada kesadaran organisasi tentang perlunya memiliki kebijakan dan prosedur dasar untuk mengakuisisi TI. Untuk level 3, manajemen memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengakuisisi TI. Kemudian untuk di level 4, akuisisi TI sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengadaan bisnis secara keseluruhan. Di level 5, manajemen melembagakan proses menyeluruh pengadaan sumber daya TI untuk akuisisi TI. Kemudian yang keduanya, manajemen memperlakukan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur untuk akuisisi TI. Untuk proses ke-6, di level 0 tidak ada kesadaran pada proses manajemen suatu perubahan yang dapat mengganggu operasi TI dan bisnis. Untuk level 1-nya, yang pertama adanya kesadaran bahwa perubahan harus dikelola dan dikendalikan. Kemudian terdapat dokumentasi mengenai perubahan yang terjadi. Untuk level 2, adanya proses manajemen mengenai perubahan informasi dan sebagian besar perubahannya mengikuti pendekatan, namun tidak terstruktur, belum sempurna dan rawan kesalahan. Untuk level 3, adanya proses manajemen mengenai perubahan formal yang ditetapkan, termasuk kategorisasi, penentuan prioritas, prosedur darurat, dan perubahan otoritas. Kemudian untuk level 4, proses manajemen perubahan dikembangkan dengan baik dan diikuti secara konsisten untuk semua perubahan, dan manajemen yakin akan hal itu ada pengecualian nominal. Untuk level 5-nya, proses manajemen perubahan ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap sejalan dengan praktik yang telah baik atau best practice. Kemudian di proses terakhir untuk AI ini, level 0 tidak ada proses instalasi atau akreditasi formal, dan tidak ada manajemen senior atau staf TI yang mengenali kebutuhan untuk memverifikasi bahwa solusi sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Kemudian untuk level 1-nya, adanya kesadaran akan kebutuhan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi bahwa solusi yang diimplementasikan memenuhi tujuan yang dimaksud. Untuk level 2, memiliki beberapa konsistensi, diantaranya pendekatan pengujian dan akreditasi, tetapi biasanya tidak didasarkan pada metodologi apapun. Kemudian level 3-nya, metodologi formal yang berkaitan dengan instalasi, migrasi, konversi, dan penerimaan telah tersedia. Untuk level 4, prosedur diformalkan, dikembangkan untuk dikelola dengan baik dan praktis dengan lingkungan pengujian dan akreditasi yang ditentukan sesuai prosedur. Untuk level 5, proses instalasi dan akreditasi telah disempurnakan ke tingkat best practice berdasarkan hasil kelanjutan, perbaikan, dan penyempurnaan. Kemudian untuk domain selanjutnya, Deliver and Support atau bisa disingkat DS. Pada proses pertama, memiliki 13 proses. Untuk proses pertama, di level 0, manajemen belum mengakui proses untuk menentukan peningkatan pelayanan. Untuk di level 1, adanya kesadaran akan perlunya mengelola tingkat layanan, tetapi prosesnya informal dan reaktif. Kemudian untuk level 2, ada tingkat layanan yang disepakati, tetapi bersifat informal dan tidak ditinjau untuk lebih lanjutnya. Kemudian untuk level 3, tanggung jawab didefinisikan dengan baik, tetapi dengan kewenangan diskresioner atau tidak sebagaimana mestinya, tidak mengikuti aturan untuk diskresioner itu. Kemudian untuk level 4, yang pertama, tingkat layanan semakin didefinisikan dalam fase definisi persyaratan sistem dan dimasukkan ke dalam desain lingkungan, aplikasi, dan operasional. Yang keduanya, kepuasan pelanggan diukur dan dinilai secara rutin.
Ukuran kinerja mencerminkan kebutuhan pelanggan, bukan tujuan dari TI. Kemudian level 5, tingkat layanan terus dievaluasi kembali untuk memastikan keselarasan tujuan TI dan bisnis sambil mengambil keuntungan dari teknologi termasuk cost benefit ratio. Kemudian proses kedua untuk level 0, pemberi tanggung jawab responsible atau accountability tidak ditentukan, tidak ada kebijakan atau prosedur formal mengenai kontrak dengan pihak ketiga. Kemudian untuk level 1, manajemen menyadari perlunya mendokumentasikan kebijakan dan prosedur untuk manajemen pihak ketiga, termasuk yang mendatangi kontrak. Untuk level 2, proses untuk mengawasi penyediaan layanan pihak ketiga, risiko terkait, dan pemberian layanan bersifat informal. Untuk level 3, prosedur yang terdokumentasi dengan baik tersedia untuk mengatur layanan pihak ketiga dengan proses yang jelas untuk pemeriksaan dan negosiasi dengan vendor. Untuk level keempat, kriteria formal dan standar ditetapkan untuk mendefinisikan persyaratan keterlibatan, termasuk ruang lingkup pekerjaan, layanan, atau hasil yang harus disediakan, asumsi, jadwal, biaya, pengaturan, dan tanggung jawab penagihan. Untuk level 5, kontrak yang ditandatangani dengan pihak ketiga ditinjau secara berkala dengan interval yang telah ditentukan. Kemudian untuk proses ketiga, di level 0, manajemen tidak menyadari bahwa proses bisnis utama mungkin memerlukan kinerja tingkat tinggi dari TI atau keseluruhannya. Kebutuhan bisnis untuk layanan TI dapat melebihi kapasitas. Level pertama, level 1, pengguna menyusun solusi untuk kendala kinerja dan kapasitas. Ada sangat sedikit penghargaan, memiliki sedikit penghargaan akan kebutuhan kapasitas dan perencanaan kinerja oleh pemilik proses. Maksudnya ada sedikit apresiasi dari pemilik proses tentang kapasitas dan perencanaan kinerja. Kemudian untuk level 2, manajemen bisnis dan TI menyadari dampak dari tidak mengelola kinerja dan kapasitas. Kemudian untuk level 3, persyaratan kinerja dan kapasitas ditentukan sepanjang sistem life cycle. Level keempat, proses dan tools tersedia untuk mengukur penggunaan sistem kinerja dan kapasitas dan hasilnya dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk level 5, rencana kinerja dan kapasitas sepenuhnya disinkronkan dengan perkiraan permintaan bisnis. Kemudian untuk proses keempat, level 0, tidak ada pemahaman tentang risiko kerentanan dan ancaman terhadap operasi TI atau dampak dari kehilangnya layanan TI terhadap bisnis. Kemudian untuk level 1, tanggung jawab untuk layanan berkelanjutan bersifat informal dan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab terbatas. Level 2-nya, tanggung jawab untuk memastikan layanan berkelanjutan yang telah diberikan. Kemudian pendekatan untuk memastikan layanan berkelanjutan yang telah terfragmentasi. Level 3, accountability untuk penanggung jawab untuk pengelolaan layanan berkelanjutan tidak ambigu. Tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab dan standar untuk layanan berkelanjutan ditegakkan. Level kelima, proses layanan berkelanjutan yang terintegrasi mempertimbangkan tolak ukur akun dan praktek eksternal terbaik. Kemudian proses kelima, di level 0, yang pertama, organisasi tidak menyadari perlunya keamanan TI. Kedua, tidak ada proses administrasi keamanan sistem yang mudah dikenali. Untuk level pertama, organisasi mengakui perlunya keamanan TI. Kesadaran akan kebutuhan akan keamanan terutama tergantung pada individu. Level kedua, tanggung jawab responsible dan accountability untuk keamanan TI ditugaskan kepada koordinator keamanan TI, meskipun otoritas manajemen koordinator terbatas. Untuk level 3, kesadaran keamanan sudah ada dan dikonstruksikan oleh manajemen. Dan untuk level 4, tanggung jawab untuk keamanan TI ditetapkan, dikelola, dan ditegakkan dengan jelas. Analisis risiko dan dampak keamanan TI secara konsisten dilakukan. Kemudian untuk level kelima, keamanan TI dan tanggung jawab bersama bisnis manajemen TI dan terintegrasi dengan tujuan
tujuan bisnis, keamanan perusahaan. Kemudian untuk proses keenam, di level 0 tidak ada proses yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya sehubungan dengan layanan informasi yang disediakan. Untuk level 1, adanya pemahaman umum tentang biaya keseluruhan untuk layanan informasi, tetapi tidak ada rincian biaya per pengguna, pelanggan, departemen, grup pengguna, fungsi layanan, proyek, atau hasil. Untuk level 2, adanya kesadaran menyeluruh tentang perlunya mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. Level ketiga, terdapat model biaya layanan informasi yang terdefinisi dan terdokumentasi. Kemudian untuk level 4, layanan informasi, tanggung jawab, responsibility, dan accountability management. Biaya didefinisikan dan dipahami sepenuhnya di semua tingkatan dan sedang didukung oleh pelatihan formal. Untuk level kelima, biaya layanan yang diberikan diidentifikasikan, di-capture, dirangkum, dan dilaporkan kepada manajemen, pemilik proses bisnis, dan pengguna. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses edukasi dan pelatihan pengguna. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses mengelola service desk dan insiden. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses mengelola konfigurasi. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses mengelola permasalahan. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses mengelola data. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses mengelola lingkungan fisikal. Dan yang terakhir pada kategori deliver and support, berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses mengelola operasional. Selanjutnya kita akan membahas kriteria-kriteria pada tiap tingkat maturity pada proses-proses monitor and evaluate, yang terdiri dari 4 proses, yaitu ME1, ME2, ME3, dan ME4. Pertama-tama, berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses memonitor dan mengevaluasi kinerja TI. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses monitor dan mengevaluasi kontrol internal. Berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses memastikan kepatuhan terhadap kebutuhan eksternal. Dan yang terakhir pada monitor and evaluate, berikut ini merupakan kriteria tiap tingkat maturity pada proses menyediakan tata kelola TI. Dengan demikian, kita telah selesai membahas kriteria-kriteria pada tiap tingkat maturity pada keempat domain COVID. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung total tingkat maturity dari keempat domain tersebut? Nilai maturity akan berdasarkan keempat domain tersebut. Sementara itu, setiap domain dihitung nilai maturity-nya melalui rata-rata nilai per proses yang ada. Terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi kami yang masih jauh dari sempurna ini. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya.